Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Yahya Faisal Ajibi, Trian Hardadi, dan saya sendiri Sanun Dias. Kami akan mempresentasikan tentang bab produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj, dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau bisa dikatakan pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi ialah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian manfaatnya dirasakan oleh konsumen. Produksi dalam perspektif Islam bukan hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun yang paling utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, ada yang menyatakan bahwa pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah atau non-teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah menjadikan kamu penguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian harta memperoleh pahala yang besar. Dan yang selanjutnya ialah tujuan produksi. Tujuan produksi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke bumi, yaitu sebagai khalifah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, pemakmur bumi dalam surat Al-Hud ayat 61, yang diciptakan untuk beribadah kepadanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya ialah sebagai berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tujuan produksi menurut Capra ialah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi mustahik yang dapat membantu kaum lemah melalui pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Beberapa ahli ekonomi Islam membagi faktor-faktor produksi menjadi 4, yaitu tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja atau sumber daya manusia, modal, dan organisasi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam diciptakan Allah untuk dikelola umat manusia. Seluruh isi bumi secara sengaja diciptakan olehnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia, Allah menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi. Dalam arti mereka memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Lalu modal. Rasulullah pernah menyarankan agar umat Islam bekerja meskipun sekedar mencari kayu bakar di hutan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku atau modal yang berupa variabel aset. Selanjutnya, prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarraq sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang ketiga, larangan melakukan ikhtikar atau penimbunan barang. Kemudian yang terakhir, memelihara lingkungan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diskusi di WA Group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.